mau menyapa langsung Umi. Apakah sudah siap? Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Umi sudah ada di tengah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak? Masya Allah. Alhamdulillah, sehat juga Umi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Umi, seperti kan kita pekan lalu sudah membahas tentang mahram-mahram para wanita ya Umi. Dan sepertinya nih saat kajian yang sudah mau berakhir masih banyak pertanyaan dari teman-teman nih, makanya kita membuka kesempatan untuk membuka sesi kedua ini. Dan juga sepertinya ada juga materi-materi yang masih bikin penasaran nih dari teman-teman sahabat A2 ini. Kurang lebih seperti kan kemarin membahas mahram dan juga beberapa batasan aurat ya. Mungkin sore hari ini kita ingin dijelaskan lebih rinci lagi tentang batasan-batasan aurat tersebut. Kemudian juga untuk sesama wanita bagaimana nih Umi gitu. Karena juga walaupun sesama wanita juga tentunya ada batasan auratnya ya Umi ya. Iya. Dan juga mungkin kemarin sempat ada pertanyaan juga topiknya tentang batasan berhias. Sejauh apa wanita ini boleh berhias baik di rumah, di hadapan mahramnya ataupun di luar rumah, gitu, bertemu dengan orang secara umum. Begitu kurang lebih Umi. Baik, Umi, saya persilahkan untuk memulai materinya. Tafadhol. Baik, insya Allah jazakumullah khair wa jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang sekali kembali saya bisa bersilaturahim dengan keluarga A2. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa membawa ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita di jannahnya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama belajar mencari tahu apa itu mahram, apa bedanya antara mahram dengan muhrim, lalu siapa aja mahram kita, ada berapa jenis mahram, kemudian juga sedikit tentang batasan-batasan aurat, juga tentang bagaimana hukumnya seorang perempuan ketika melakukan safar. Hari ini insya Allah kita akan meneruskan kajian kita. Insya Allah seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuti, insya Allah hari ini kita akan lebih memperdalam lagi tentang aurat, ya, aurat seorang perempuan yang sudah baligh tentunya, yang sudah baligh, yang sudah Allah bebankan dia untuk beribadah, ya, sudah baligh mukallaf, ya. Kita lihat dulu sebelumnya ketika berbicara tentang aurat, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Kita lihat dulu apa sih aurat itu. Sebentar saya coba share screen, mudah-mudahan konten sedap. Ketika kita berbicara aurat, kita harus tahu dulu apa sih aurat itu, ya, supaya kadang-kadang kita itu kalau tidak tahu arti dari kalimat sendiri, kadang-kadang kita berlalu begitu saja, ya. Kita lihat, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Hari ini kita akan membahas dulu batasan aurat muslimah, namun sebelumnya saya ingin sampaikan dulu apa itu al-aurat. Aurat di dalam bahasa Arab dikatakan al-aurah,
Ya, al-aurah diambil dari kata aurah. Aurah ya artinya adalah sesuatu yang buruk. Itu secara diambil aurat itu diambil dari kata al-aurah, artinya sesuatu yang buruk. Nah, secara bahasa arti aurat ini atau aurah ini adalah an-nuqsan wa syai'in al-mustaqbih. Apa itu? Secara bahasa aurat ini adalah kekurangan dan sesuatu yang buruk. Bahkan juga pendapat ulama, aurat ini dikatakan artinya aib. Ya, subhanallah. Ini secara bahasa. Namun sebagian ulama mengartikan bahwa aurat itu dengan arti mata yang picak. Ya, jadi artinya bukan hanya sesuatu yang buruk saja, tetapi diartikan dengan mata yang picak. Punten tanpa bermaksud untuk apa-apa, ini hanya menyampaikan pengertian atau arti secara bahasa menurut ulama. Mana buktinya bahwa aurat atau aurat yang mana asal katanya adalah aurat itu adalah mata yang picak? Ini diambil daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan an-Nafi' an Abdillah qala dzukira ad-dajjal 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha la yakhfa 'alaikum innallaha laisa bi'awar wa asyara biyadihi ila 'ainihi wa innal masihid dajjal a'warul 'ain al-yumna kana 'ainuhu 'inabah qafiyah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan aurat? Subhanallah, ternyata Rasulullah SAW mengatakan an-Nafi an Abdillah, dari Nafi dari Abdillah qala dzukira dajjal 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tentang Dajjal. Subhanallah. Apa kata beliau? Innallaha la yakhfa 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak samar bagi kalian. Innallaha laisa bi'awar wa asyara biyadihi ila 'ainaihi. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, innallaha laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah tuh tidak buta sebelah. Nah, ini menunjukkan bahwa awar itu adalah picak, ya. Kalau buta sebelah kan bahasa kita picak, ya. Allah tidak buta sebelah. Sambil beliau wa asyara biyadihi ila ainaihi. Beliau menunjukkan ketika mengatakan innallaha laisa bi'awar, menunjukkan tangannya ke arah matanya, ya, subhanallah, dengan tangannya ke arah matanya. Kemudian apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa innal masihid dajjal, dan sesungguhnya bahwa Masih ad-Dajjal a'warul ainil yumna. Subhanallah, buta mata sebelah kanannya. Ka'anna ainahu ainabah. Ka'anna ainahu dikatakan ainabatun tafiyah. Seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Nah, ini bukti bahwa, salah satu bukti bahwa ternyata kalau aurat, ya, asal kata dari aurat ini dikatakan adalah punten mata yang picak. Di sini dikatakan innallaha laisa bi'awar. Ya, tapi yang a'war itu siapa kata Rasulullah? Yang a'war itu adalah Masih ad-Dajjal. Ya, ini. Lalu kita lihat usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Apa pengertian aurat menurut syariat? Ternyata menurut syariat dikatakan aurat ini adalah ma haramallahu kashfah. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk diperlihatkan. Ini dikatakan aurat secara syariat. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Ternyata subhanallah, kalau kita telaahi, kalau kita mencari tahu atau kembali mengulang, mungkin teman-teman ada yang sudah mendengar kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, ya, ketika masih di surga. Ternyata subhanallah, fitrahnya manusia itu, teman-teman yang
dirahmati Allah, fitrahnya manusia itu sebetulnya punten mempunyai rasa malu. Artinya dia punya fitrah yang ingin selalu menutupi auratnya. Ingat ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diganggu oleh setan, untuk apa coba? Untuk memakan buah khuldi. Sampai Siti Hawa dan Nabi Adam tergoda atas bujukan daripada setan untuk memakan buah khuldi. Apa yang terjadi ketika mereka berdua memakan buah khuldi? Subhanallah. Ketika mereka memakan buah khuldi, sedikit demi sedikit pakaian daripada Nabi Adam dan Siti Hawa itu terlepas. Ya, punten. Jadi begitu makan buah khuldi itu sedikit terlepas. Begitu, tapi punten, begitu Nabi Adam dan Siti Hawa menyadari ada bagian daripada pakaian yang mengenai tubuhnya terlepas, mereka tidak berdiam diri. Mereka tidak berdiam diri. Subhanallah. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil dedaunan. Punten, misalnya terlepas sebelah sini, mereka langsung memetik satu daun, mereka tutupi. Terlepas sebelah sininya lagi, mereka mengambil daun lagi, lalu memetiknya, lalu menutupinya. Setiap kali bagian tubuh yang terlepas pakaiannya, mereka ngambil daun dan menutup. Mereka ngambil daun terus seperti itu. Jadi artinya dengan begitu kita bisa tahu bahwa sebetulnya Nabi Adam, punten, manusia, khususnya Nabi Adam, karena Adam ini adalah bapak kita, ya. Manusia ini pada hakikatnya punya fitrahnya itu mempunyai rasa malu. Kalaulah manusia tidak mempunyai rasa malu, punten mungkin Adam ya sudahlah biar aja terlepas, nggak usah harus ditambal-tambelin. Jadi punten sekalian juga ingin sampaikan, bohong atau hoax namanya, punten, apalagi bohong kalau penipuan lah ya. Kalau pernah melihat, teman-teman melihat ada tayangan film tentang Nabi Adam dan Siti Hawa, punten ya, tanpa berbusana itu bohong, itu penipuan. Karena punten, Nabi Adam dan Siti Hawa ketika memakan buah khuldi sedikit demi sedikit, mereka terlepas pakaiannya. Tapi setelah itu apa? Begitu terlepas, mereka menempelkan dedaunan yang ada di surga. Sini dikatakan, sehingga dikatakan, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Ini bukti bahwa sesungguhnya manusia ini pada hakikatnya punya fitrah, mempunyai rasa malu. Ini terbukti begitu Adam terlepas pakaiannya sedikit demi sedikit, Hawa terlepas pakaiannya, mereka nempelin dedaunan. Jadi punten, kembali lagi pada kalimat aurat yang kita ketahui secara bahasa itu adalah keburukan. Secara bahasa itu adalah aib. Subhanallah. Kira-kira kalau kita punya aib, pengennya kita ditampakkan atau disembunyikan? Kalau kita punya aib, punten ya, pengennya orang tahu atau pengennya nggak ada yang tahu? Insya Allah semua jawabannya pengennya nggak ada yang tahu tentang aib kita. Ya, bahkan punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kita ini kan punya aib yang mana tidak ada manusia yang tahu, ya, yang tahu aib kita ini hanya kita dengan Allah. Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa? Saking kita tutupinya, saking kita tidak ingin orang mengetahui aib-aib kita. Nah, ini aurat. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Aurat, kembali lagi saya sampaikan. Ini kita lihat lagi. Ini aurat yang mana disampaikan secara bahasa aja, aurat ini adalah sesuatu yang buruk, bahkan dikatakan an-nuqsan wa syai'un mustaqbih, sesuatu yang buruk, kekurangan loh. Ini aurat itu ternyata kekurangan, aib. Tapi subhanallah, berapa banyak di antara mereka yang dengan sengaja memperlihatkan kekurangannya. Naudzubillah. Padahal balik lagi, sifat dasar manusia pada hakikatnya mempunyai rasa malu. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kita lihat teman-teman yang dirahmati Allah, apa saja batasan aurat wanita muslimah sesama muslimah. Kalau kita lihat, ada beberapa pendapat. Pendapat Imam Hanafi, aurat muslimah dengan muslimah ini
adalah anggota tubuh yang lazim diperlihatkan. Jadi boleh diperlihatkan tuh yang mana? Anggota tubuh yang lazim dipakaikan perhiasan. Jadi misalnya punten ada perhiasan di kepala, misalnya bandok, berarti rambut bisa diperlihatkan. Kalau misalnya ada gelang-gelang di sini bisa diperlihatkan. Kuping kan kita suka pakai giwang, berarti kuping bisa kita perlihatkan. Bahkan kalau di ini kan ada di pergelangan, ya kan? Di pergelangan ada perhiasan, maka lengan pun boleh diperlihatkan. Ya, kemudian juga kaki itu ya bisa diperlihatkan. Ini menurut Imam Hanafi. Lalu kita lihat menurut Imam Maliki dan Imam Hambali. Batasan aurat wanita muslimah dengan muslimah itu apa? Artinya apa saja yang boleh diperlihatkan oleh wanita muslimah kepada wanita muslimah yang lainnya. Ternyata punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, tadi Imam Hanafi ya yang pertama. Yang kedua adalah menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, anggota tubuh yang boleh diperlihatkan kepada muslimah lagi adalah anggota tubuh yang lazim diperlihatkan saat di rumah. Ya. Atau bahkan ada juga yang menyampaikan ini artinya juga bahwa anggota tubuh yang boleh diperlihatkan kepada sesama muslimah lagi itu adalah anggota tubuh yang biasa digunakan untuk wudhu. Ya kalau nggak salah di kesempatan yang lalu saya pernah sampaikan. Jadi artinya kalau kita wudhu muka boleh diperlihatkan, kemudian punten rambut boleh diperlihatkan, lalu kuping juga boleh kita perlihatkan. Punten lalu cuci tangan, kalau cuci tangan sampai sikut artinya ya sampai sinilah boleh diperlihatkan. Jadi nggak ada ceritanya kan, nggak ada ceritanya cuci tangan itu sampai ketiak, nggak ada, ya tidak ada sampai ketiak. Tapi apa ilal marofiq sampai sikut, ya tidak sampai tidak sampai ketiak. Kemudian kaki. Kalau kaki hanya sampai telapak kaki, paling tidak di atas telapak kaki itu adalah betis. Jadi tidak ada dikatakan nyuci kaki ketika wudhu sampai paha. Artinya, punten, mana di luar anggota wudhu ini tidak boleh diperlihatkan kepada sesama muslimah. Ya, subhanallah. Lalu kita lihat bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang aurat muslimah dengan muslimah. Artinya mana saja yang boleh diperlihatkan kepada sesama muslimah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Imam Syafi'i mengatakan aurat muslimah dengan muslimah itu ya antara pusar dengan lutut. Tapi syaratnya apa? Syaratnya aman dari fitnah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dari pusar pusar ke atas boleh diperlihatkan. Artinya boleh kelihatan, bukan boleh diperlihatkan ya. Boleh kelihatan. Ya, tapi tetap kalau sengaja diperlihatkan, punten ya dipameri mah Imam Syafi'i juga tidak berpendapat begitu gitu. Artinya kalau misalnya punten ya oleh Imam Syafi'i selama misalnya perempuan menyusui di depan muslimah lagi, ya seorang muslimah menyusui di depan muslimahnya lagi, itu pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu tidak apa-apa selama aman dari fitnah. Maksudnya aman dari fitnah itu seperti apa? Jadi usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Zaman sekarang kan ya punten kita ya sudah bukan rahasia lagi ya bahwa bukan hanya laki-laki yang tergugah syahwatnya oleh perempuan, tapi zaman sekarang banyak sekali perempuan yang tergugah syahwatnya oleh perempuan lagi. Nah ini maksudnya aman dari fitnah. Karena kan konteksnya kan ini aurat perempuan muslimah dengan di hadapan muslimah lagi. Sementara kata Imam Syafi'i mengatakan auratnya itu antara pusar dan lutut. Tapi syaratnya aman dari fitnah. Fitnahnya itu ya seperti tadi. Dan usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ketika dikatakan antara pusar dan lutut, artinya punten di antara pusar dan lutut itu benar-benar tidak boleh dikasih lihat. Ya subhanallah. Jadi pusar ke atas, lutut ke bawah boleh dikasih lihat. Artinya tidak dengan sengaja boleh terlihat, maksud saya punten. Antara pusar ke atas, lutut ke bawah boleh terlihat, tapi di antara itu tidak boleh dilihat. Dan punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, hati-hati dengan perawatan yang sifatnya pribadi. Hati-hati. Contoh,
Punten ya, innallaha la yastahi 'anil haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dengan sesuatu yang hak. Berapa banyak sekarang perawatan-perawatan yang punten, benar-benar sifatnya sangat pribadi. Sampai saya punten ya, balik lagi, innallaha la yastahi 'anil haq. Ketika saya sedang sama-sama belajar, sedang sharing dengan teman-teman tentang sunnah fitrah. Sunnah fitrah itu kan ada salah satu bagian daripada sunnah fitrah itu mencukur bulu kemaluan. Itu sunnahnya itu tidak boleh lebih dari 40 hari itu sunnah fitrah itu. Jadi kemaluan itu bulunya itu punten ya, itu harus dipotong jangan melebihi daripada 40 hari. Ya, kayak kuku juga ya, sunnahnya seperti itu. Tapi kan kita ya kuku juga kan seminggu sekali kita potong. Nah, begitu saya membahas tentang adanya sunnah fitrah itu adalah memotong bagian bulu kemaluan, tiba-tiba ada yang nanya, Umi Maki boleh nggak katanya kalau punten ya, motong bulu kemaluannya dengan dikasih model. Saya bingung, dikasih model sih? Maksudnya bagaimana dikasih model? Ya pokoknya maaf ya, dikasih bentuk bunga, dikasih bentuk love gitu. Saya bengong sendiri, emang siapa yang potong? Saya bilang gitu. Ya ada kan, kita memang biasa perawatan begini. Saya bilang. Terus ada lagi nanya, kalau dihabisin semua boleh nggak Umi Maki? Ya boleh, cuman ya syaratnya nggak boleh sama orang lain. Saya bilang nggak boleh sama orang lain. Ingat, punten, perawatan alat pribadi Anda tidak boleh dilakukan oleh orang lain kecuali suami Anda. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La yanzuru rajul ila amratir rajul, walal mar'ah ila amratil mar'ah. Subhanallah. La yanzuru rajul ila amratil rajul, wala yanzuru mar'ah ila amratil mar'ah, wala yuqdir rajul ila rajul fi thawbin wahid, wala tuqdil mar'ah ila mar'ah fi thawbil wahid. Subhanallah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La yanzuru rajul ila amratir rajul. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lainnya. Aurat di sini adalah punten, aurat vitalnya, haram hukumnya. Walal mar'ah ila auratil mar'ah. Dan tidak boleh seorang perempuan melihat aurat vitalnya, melihat aurat vital perempuannya, walaupun itu sesama muslimah. Wala yuqdi rajul ila rajul fi thawbil wahid. Dan tidak boleh seorang pria dengan pria yang lain dalam satu kain. Wala tuqbil mar'ah ilal mar'ah fi thawbil wahid. Dan tidak boleh seorang wanita bersama dengan wanita yang lainnya dalam satu kain walaupun sesama muslimah. Hati-hati. Waxing ya, atau perawatan yang lainnya. Kalau tidak darurat nggak boleh. Sampai saya bilang nggak boleh, harus cukur sendiri. Saya bilang gimana ya, maaf ya, susah kan kalau dibentuk. Saya bilang gimana, berarti kan Anda mencukurnya sama orang lain. Terus dia bilang iya sih Umi katanya. Hati-hati, haram hukumnya seorang perempuan melihat aurat perempuannya, aurat perempuan lagi walaupun sesama muslimah. Kecuali apa? Kecuali untuk hal yang darurat. Misalnya seorang bidan, seorang dokter kandungan. Nah, itu kan nggak bisa kalau nggak lihat. Atau pokoknya dalam hal yang darurat lah. Ya, kita tahu sih apa aja sih yang darurat. Bukan untuk ya punten seperti tadi, itu tidak darurat. Kalau mau makanya saya bilang minta tolong suaminya. Ya, jadi kembali lagi, kalau menurut Imam Syafi'i tadi saya sampaikan kembali, Imam Hanafi mengatakan anggota tubuh yang boleh dilihat oleh sesama muslimah adalah anggota tubuh yang lazim dipakai perhiasan. Kemudian menurut Imam Hambali dan Imam Maliki dan Imam Hambali, yang boleh dikasih lihat kepada sesama muslimah itu adalah anggota tubuh yang lazim diperlihatkan saat di rumah, atau juga berpendapat yang biasa digunakan untuk wudhu. Kemudian untuk Imam Syafi'i adalah aurat muslimah dengan muslimah lagi itu adalah antara pusar dan lutut. Artinya di atas pusar ke atas itu boleh terlihat, tapi tidak sengaja diperlihatkan. Syaratnya apa? Syaratnya aman dari fitnah. Ya. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwa.
Kita lihat batasan aurat muslimah dengan non-muslimah. Ya, batasan aurat muslimah dengan non-muslimah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Jumhur ulama selain Hambali mengatakan batasannya sama seperti laki-laki ajnabi. Artinya batasannya sama seperti laki-laki yang bukan mahram. Dan sama seperti di depan laki-laki yang mahram muaqqad. Ya. Jadi antara muslimah dengan non-muslimah, menurut jumhur selain Imam Hambali, ternyata batasannya perempuan muslimah dengan non-muslimah sama seperti di depan laki-laki ajnabi. Laki-laki ajnabi itu laki-laki yang bukan mahram. Dan sama seperti di hadapan mahram muaqqad. Balik lagi, apa itu mahram muaqqad? Mahram muaqqad itu adalah mahram yang sementara seperti ipar. Ya, itu bukan artinya mahram muaqqad. Artinya ketika dikatakan batasannya sama seperti laki-laki ajnabi atau seperti yang bukan mahram ataupun mahram muaqqad, ya artinya punten ada yang bagian yang boleh terlihat itu punten hanya bagian muka dan telapak tangan. Nanti saya akan bahas apa saja aurat antara muslimah dengan laki-laki yang bukan mahram, ya. Lalu di sini katakan Imam Hambali, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Imam Hambali mengatakan batasan muslimah dengan non muslimah, ya, seperti batasan aurat muslimah. Ya, artinya seperti batasan aurat antara muslimah dengan muslimah. Ya, jadi berbeda pendapat antara Imam Hambali dengan imam-imam yang lain. Ya, yang sepakat itu yang mengatakan muslimah dengan non muslim dengan muslimah sama seperti aurat muslimah dengan muslimah itu hanya disampaikan oleh Imam Hambali. Ya, kita lihat batasan aurat wanita dengan laki-laki yang bukan mahram dan di hadapan mahram muaqqad. Batasan aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram dan di hadapan mahram muaqqad. Siapa mahram muaqqad? Ipar. Itu mahram muaqqad. Ya, kayak suaminya paman, suaminya bibi itu mahram muaqqad. Ya. Jadi yang tidak boleh terlihat itu apa saja, kemudian batasannya apa saja. Kita lihat pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Pendapat Imam punten saya kurang huruf nun ya. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki kurang nunnya harusnya jami'ul badan, kurang nun. Jami'ul badan illa wajhiha wa kafaiha. Seluruh badan kecuali telapak tangannya. Nih, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangannya. Nih, saya kurang juga, maaf ya, banyak kekurangan. Kecuali, punten boleh nanti teman-teman, karena saya terburu-buru itunya nulisnya, seluruh badan kecuali muka, ada tambahan muka ya teman-teman, seluruh badan kecuali muka atau kecuali wajah, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Mau nanti, insya Allah nanti kalau insya Allah kalau berkenan nanti saya share ulang lewat admin A2 ya untuk slide-nya. Kecuali tadi wajah dan telapak tangannya. Nah, wajah dan telapak tangannya. Kafaiha itu hanya saja punten kaf ini di dalam bahasa Arab itu ternyata bukan hanya ini. Kaf ini termasuk ini. Jadi seandainya ada yang berpendapat bahwa ini tidak aurat, ya sah-sah saja. Karena apa? Karena secara bahasa Arab kaf ini adalah dari sini dan sini. Ya, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Kemudian untuk Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i ternyata beda dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali. Aurat seorang perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram dan laki-laki mahram muaqqad itu ternyata jami'ul badan illa wajhiha wa kafaiha.
syaritatun khuluwihima minaz-zinah. Subhanallah. Apa kata Imam Syafi'i? Seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangannya, ya, punten, tanpa menggunakan perhiasan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kata Imam Syafi'i ini saya banyak tertinggal ya, tulisannya banyak yang ketinggalan. Ini harusnya jami'al badan ila wajhiha, bukan wajhahu, tapi wajhiha. Ila wajhiha, jami'al badan ila wajhiha wa kaffaiha. Seluruh badan, kata Imam Syafi'i, aurat antara perempuan muslimah di hadapan punten mahram muaqqat dan yang bukan mahram, seluruh badan ila wajha wa kaffaiha, kecuali wajah dan telapak tangannya, syaritatun khulwiyahima minan zinah, dengan syarat tangan dan wajahnya tidak menggunakan perhiasan. Maksudnya apa coba? Punten, kita kan mayoritas apa yang kita madhab yang kita ikuti di Indonesia mayoritasnya ya kan, dan apa namanya Asia itu mayoritas kan Imam Syafi'i ya. Nah ini nih kalau kita ngikuti Imam Syafi'i dahsyat loh kalau ngikuti Imam Syafi'i. Punten sebelumnya ya, ini saya menyampaikan pendapat-pendapat ulama min babi amanatil ilmu. Punten kalau ada yang tidak berkenan, karena kalau kita lebih dalam lagi membahas tentang aurat, tentang perhiasan wanita tuh ya saya sendiri ketonjok ya, kayak ngejengkang gitu kalau menyampaikan ini ya. Jadi kalau kita katakan kita ini ngikutin Imam Syafi'i ya, di Indonesia mayoritas mengikuti Imam Syafi'i, dan di Asia juga bahkan mengikuti Imam Syafi'i. Ternyata kata Imam Syafi'i, aurat seorang perempuan muslimah di hadapan laki-laki mahram muaqqat dan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, seluruh badan dan kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya wajahnya itu harus terbebas dari perhiasan, kemudian ini telapak tangannya itu harus terbebas dari perhiasan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita pakai punten, ini menurut Imam Syafi'i ya, bukan pendapat saya. Kalau kita pakai pakaian syar'i, bajunya panjang, kerudungnya panjang, melebihi dada, bahkan mungkin melebihi paha gitu ya, lebar pula. Ini menurut Imam Syafi'i, oke, terus ditutup. Wajah boleh kelihatan, tangan boleh kelihatan, tapi cek wajahnya ada make up-nya nggak, ada perhiasannya nggak. Ini Imam Syafi'i. Kalau wajahnya ada make up-nya, ada eyeliner, ada maskara, ada blush on, ya, ada lipstick. Ini menurut Imam Syafi'i itu adalah aurat yang harus ditutup. Karena apa? Karena syaratnya yang boleh terlihat itu hanya wajah dan telapak tangan, tapi wajah dan telapak tangannya nggak boleh ada perhiasan. Kan ingat, kafai itu termasuk punggung tangan. Nah ini menurut Imam Syafi'i. Usikum maya nafsi bitaqwallah. Apa nggak ngejengkang tuh kalau begitu? Ya, saya aja yang ngomong istighfar terus ya, astagfirullahaladzim. Ya, itu Imam Syafi'i. Nah, sekarang oke, wajahnya nggak ada wajahnya nggak ada perhiasan. Cek tangannya, ada hiasan nggak? Misalnya punten, ada hina kah di gambar-gambar? Punten bahwa ini pendapat ulama. Mindsetnya mindsetnya pakai perhiasan nggak, modelnya seperti apa gitu ya. Kalau kita melihat kaidah daripada Imam Syafi'i, kalau mansetnya penuh perhiasan, sekarang kan manset, iya sih pakai manset, cuman berapa banyak manset yang penuh perhiasan dengan renda kah, dengan apakah gitu. Kalau kita ngikuti Imam Syafi'i, ini harus ditutupin, karena tadi syaratnya harus bebas dari perhiasan. Muka, ya memang bukan aurat katanya. Artinya kalau mukanya punten pakai, menurut Imam Syafi'i, sekali lagi bukan kata saya ya, menurut Imam Syafi'i kalau mukanya pakai make up itu harus ditutupin lagi. Bahkan kalau misalnya sampai sini pun, sampai di cadar pun, kalau matanya pakai eyeliner, pakai maskara, itu kata Imam Syafi'i harus tutup habis. Karena tadi syaratnya tanpa menggunakan perhiasan. Subhanallah. Itu usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lain halnya dengan Imam Hambali. Ya. Kalau tadi kan Imam Syafi'i tadi mengatakan seperti itu ya.
Kalau Imam Hambali itu beda lagi. Apa kata Imam Hambali? Aurat wanita di depan mahram muakkad dan di depan yang bukan mahram, ya. Kalau Imam Hambalinya sendiri mengatakan seluruh badan aurat. Jadi memang harus tertutup semuanya. Imam Hambalinya pribadi ya. Tapi kalau pengikut daripada Imam Hambali itu adalah seluruh badan kecuali wajahnya wa kafaiha. Seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, sementara kalau pengikut Imam Hambali di zaman-zaman sekarang mengatakan kalau masih muda auratnya seluruh badan. Tapi kalau sudah berumur maka auratnya itu seluruh badan kecuali telapak tangannya. Saya salah nulisnya, kecuali telapak tangan dan wajahnya. Ya, subhanallah. Bahkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang mengejutkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan aurat. Ada hadis yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan berkaitan antara aurat kita perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram ataupun dengan laki-laki yang mahram akad. Dikatakan lawit tala fi baitika ahadun punten walam ta'dan lahu punten. Jika ada orang yang berusaha melihat keluargamu, ada yang berusaha untuk masuk ke rumahmu, bertamu ke rumahmu, itu misal laki-laki ada yang bertamu ke rumahmu dan sebelumnya tidak minta izin, subhanallah, walam ta'dan lahu, subhanallah, dikatakan khadafathu bihasatin, kalaupun kita sampai nimbukin dia, tuh laki-laki yang masuk ke rumah kita, laki-laki yang bertamu tanpa izin, seandainya kita lemparin, kita tempol, lemparin pakai kerikil sampai matanya buta, apa kata Rasulullah SAW? Maka na'alaika minan junah. Gak apa-apa, dosa bagimu. Itu saking dahsyatnya seorang perempuan harus menutup auratnya. Saking aurat perempuan itu harus dijaga. Sampai kalau ada laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram, atau laki-laki yang mahram akad datang ke rumah, kita nggak ngizinin, lalu kita panik sampai terlihat, bahkan sampai terlihat aurat kita, itu kita mau timpukin, terus pas nimpukin pakai kerikil kena matanya sampai matanya buta pun kata Rasulullah nggak dosa katanya. Ini ya, subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Saking apa? Saking dahsyatnya aurat kita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui batasan-batasan aurat, batasan-batasan aurat kita di depan non mahram dan di depan mahram akad, saya ingin menyampaikan juga usikum wa iya nafsi bitaqwallah tentang batasan-batasan berhias ya seorang perempuan muslimah, bagaimana batasannya berhias di hadapan mahram dan di hadapan yang bukan mahram dan di hadapan mahram muakkad. Bentar. Sekedap saya. Mudah-mudahan ini penulisannya nggak ada yang salah lagi. Kita lihat batasan muslimah dan perhiasannya di hadapan yang bukan mahram atau pula di hadapan mahram muakkad menurut syariat. Apa saja? Kita boleh berhias di hadapan yang bukan mahram atau di depan mahram muakkad, tapi syaratnya apa? Kita lihat. Tapi punten sebelumnya maaf banget.
kalau seandainya ada di antara akhwat yang tidak berkenan apa yang saya sampaikan, ya punten-punten, nanti kalau ketemu saya jangan sampai nggak negur ya. Ini mah bukan kata saya, ini dari bab amanah ilmu. Ya punten. Jangan dikira ketika saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, saya bisa melakukan apa yang saya sampaikan. Justru sulit banget. Ya paling tidak ketika saya menyampaikan ini, paling tidak ini adalah untuk cambuk bagi diri saya sendiri. Jadi punten banget seandainya ada yang tidak berkenan atas apa yang saya sampaikan, karena ini benar-benar ini pendapat-pendapat insya Allah saya sampaikan adalah ada sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, kita lihat, kita boleh berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahram ataupun di hadapan laki-laki mahram akad. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah punten, menutupi aurat. Ya, menutupi aurat. Jelas sekali ya ayatnya tentang aurat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dhan wa kana Allaha ghafurur rahim. Ada di sini di kalimat dzalika adna ayyu'rafna. Ya, kita lihat artinya. Wahai Nabi, subhanallah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Karena subhanallah, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini kalimat, ada kalimat di sini saya kasih tebal di blog. Ini ada kalimat dzalika adna ayyu'raf. Apa artinya dzalika adna ayyu'rafna? Ternyata subhanallah, menurut para ulama, ketika dikatakan dzalika adna ayyu'rafna, artinya sebagai, nih di sini dikatakan ini lebih mudah untuk dikenal. Dikenal sebagai apa? Menjadi tanda bahwa dulu di zaman Rasulullah, begitu ayat ini turun, saat itu Umar bin Khattab gerah atau geram dengan ledekan orang kafir terhadap orang-orang muslimah. Karena saat itu orang muslimah ketika mengambil sesuatu, ini tangannya kelihatan, kemudian kerudungnya juga punten tidak sempurna, maka turunlah ayat ini. Nah, ketika dikatakan dzalika adna ayyu'rafna, mereka akan lebih mudah dikenal. Lebih mudah dikenal apa? Menjadi tanda. Ternyata dulu itu punten ketika menggunakan memanjangkan kerudungnya, mereka lebih dikenal bahwa mereka itu bukan budak. Ya, lebih dikenal orang-orang yang menutup aurat itu lebih dikenal mereka itu adalah orang terhormat. Lebih dikenal bukan budak, karena punten kalau budak makan ya punten budak kan bebas gitu, walaupun kelihatan aurat ya budak gitu. Tapi ini ketika ada seorang perempuan, jadi laki-laki itu begitu turun ayat ini, begitu laki-laki melihat ada seorang perempuan menggunakan bajunya tertutup gitu ya, kemudian panjang melebihi kerudungnya melebihi daripada juyub itu dadanya ya, longgar, itu sudah tidak usah dikatakan lagi oh itu bukan budak, itu wanita terhormat. Itu dulu seperti itu ya. Jadi ini juga mengisyaratkan bahwa wanita ini bukan hanya wanita terhormat di kalangan bangsa Arab, tapi pun tanusikum wa iya nafsi bittaqwa, sebagai tanda bahwa wanita itu adalah wanita yang berkelas. Itu tadi seperti itu. Jadi dulu itu seperti itu. Jadi ketika melihat wanita yang rapi pakaiannya, ini sebagai tanda oh ini wanita berkelas, bukan budak. Nah sekarang Allah meninggikan derajat kita. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menutupi aurat, yudnina alaihinna min jalabibihinna, itu menandakan bahwa kita sedang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, syarat yang kedua, kita berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahram ataupun laki-laki di hadapan laki-laki yang mahram akad, itu adalah tidak bertabarruj.
ya, tidak bertabarruj. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Subhanallah. Usikum wa nafsi bitaqwa. Mbak, ini saya masih banyak loh ternyata ininya bahannya, materinya. Saya pikir akan cukup. Boleh nggak saya selesaikan dulu? Nanti kalau ada pertanyaan di voice note aja boleh ya? Karena silakan, ini punten masih banyak ya. Ternyata saya pikir bakal selesai jam 5. Ya, saya lanjutkan. Kita boleh berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahram atau di hadapan laki-laki mahram mu'aqqad, tapi syarat yang kedua adalah tidak bertabarruj. Nah, tidak bertabarruj. Lalu apa itu tabarruj? Usikum wa nafsi bittaqwallah. Tabarruj ini diambil dari kalimat tabarroja ya tabarroju tabarrujan. Artinya apa? Secara bahasa artinya idhar mahasinil mar'ah alladzi amarallahu ayyukhfiha. Menampakkan, tentang di sini dikatakan menampakkan keindahan wanita yang Allah perintahkan untuk disembunyikan. Ya, ini at-tabarruj secara syariat. Ya, jadi kita dilarang untuk bertabarruj. Boleh sih kita berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahram atau di hadapan laki-laki yang mahram mu'aqqad, tapi ya nggak boleh bertabarruj. Tabarruj itu apa? Nggak boleh menampakkan keindahan yang pada hakikatnya Allah memerintahkan kita untuk disembunyikan, gitu. Ini artinya tabarruj itu, ya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Dan ternyata subhanallah, tabarruj itu macam-macam jenisnya. Bukan hanya dengan rambut, bukan hanya dengan riasan, puntan usikum wa nafsi bittaqwallah. Dan tabarruj sekarang ini bukan hanya tabarruj di hadapan laki-laki. Kenapa? Karena ya saya sampaikan lagi bahwa sekarang ini fitnahnya seorang wanita itu bukan hanya di depan wanita saja. Ya, usikum wa nafsi bittaqwa, dari suara itu bisa tabarruj. Ya, kita lihat usikum wa nafsi bittaqwa. Apa saja yang termasuk tabarruj? Ya, banyak sebetulnya, hanya sebagian yang ingin saya sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqwa. Yang termasuk tabarruj, penggunaan parfum di hadapan laki-laki yang bukan mahram atau di hadapan laki-laki yang mahram mu'aqqad. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma mar'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu mirriha, apa kata Rasulullah? Fahiya zaniyah. Siapapun wanitanya yang menggunakan pewangian, lalu dia lewat kaum laki-laki, lewatnya itu dengan harapan supaya laki-laki itu mencium wanginya dia, maka apa kata Rasulullah SAW? Fahiya zaniyah. Na'udzubillah. Ini yang masuk ke dalam tabarruj. Lalu apa saja lagi selanjutnya yang termasuk ke dalam tabarruj? Punten. Mencukur alis dan macam-macam perawatan yang tak lazim. Ya, mencukur alis atau perawatan yang tak lazim seperti tadi. Mencukur alis itu kan bagian daripada rambut. Ya, termasuk punten mencukur bulu kemaluan oleh perempuan lain, oleh orang lain kecuali suami. Itu masuk ke dalam tabarruj. Ya, usikum wa nafsi bittaqwallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini dikatakan an Abdillah radhiyallahu anhu, la'anallahu washimat wal mustawshimat. Subhanallah. Di sini dikatakan Allah melaknat perempuan yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato dan orang punten yang mencabut bulu alisnya, ada loh. Orang yang menghias giginya untuk mempercantik dirinya, dan orang yang mengubah ciptaan Allah. Kemudian selanjutnya, boleh kita berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahram atau yang mahram mu'aqqad, tapi syaratnya tidak boleh menyambung rambut atau sejenisnya. Tabarruj, tidak boleh tabarruj ya. Sebetulnya menyambung rambut atau sejenisnya itu sebetulnya walaupun tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahram pun nggak boleh. Ya, ini masuk ke dalam tabarruj. Ya, artinya tabarruj itu balik lagi saya sampaikan bukan hanya di hadapan laki-laki. Kalau urusan tabarruj di hadapan perempuan pun tidak boleh. Ya, tidak boleh menyambung rambut. Entah itu rambut ini nih, rambut kita yang di kepala atau rambut mata, rambut alis. Sekarang kan subhanallah. Ya, subhanallah. Kemudian juga berlenggak-lenggok.
teman-teman sudah sangat tahu apa itu lenggak-lenggok. Lenggak-lenggok ya punten banget. Ya gimana sih jalan yang dilenggak-lenggok, jalan yang diindah-indahkan untuk ditampakkan kepada publik, itu tidak boleh, termasuk ke dalam tabarruj. Kemudian meninggikan rambut, termasuk meninggikan kerudung. Ini saya ambil daripada gambar dari satu website ya. Ini gambarnya seperti ini, meninggikan rambut ini ternyata masuk ke dalam meninggikan rambut, termasuk meninggikan kerudung. Ya, ada juga nih di sini hadisnya jelas sekali. Ya, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'u kasiyat ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asniwatil buhtil ma'ilat la yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad min masiratin kada wa kada. Ini kata Rasulullah SAW. Ini gambar tentang punduk unta. Ya, tidak boleh meninggikan kerudung punduk unta. Ini gambar punduk untanya seperti itu. Ya, banyak kan yang seperti ini. Usikum nafsi bitaqwa, termasuk cepol, termasuk jepitan rambut nih sampai kayak begini, ini tidak diperkenankan. Ini tabarruj. Jelas sinfani min ahli nar, kata Rasulullah SAW. Ada dua golongan dari penduduk neraka. Lam arahuma qaumun ma'ahum, yang tidak pernah aku lihat, kata Rasulullah SAW, yang tidak pernah aku lihat. Siapa saja? Siatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Subhanallah, satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Nah, cukup sampai di sana. Ternyata subhanallah, wanisaun kasiyat, dan perempuan-perempuan yang kasiyat, yang usikum nafsi bitaqwa, yang telanjang. Wanisaun kasiyat, ariyat, ya, berpakaian tapi telanjang. Kemudian dikatakan mumilat, perempuan yang berlenggak-lenggok memperindah jalannya untuk dilihat oleh publik. Subhanallah, mumilat, ma'ilat ru'usahunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat. Kepalanya seperti punduk unta yang berlenggak-lenggok. La yadkhulnal jannah. Orang yang seperti itu, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Wala yajidna riha, dan tidak akan bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu min masirin kada bisa tercium dari sekian puluh ribu tahun. Rasulullah ulama berpendapat bau surga itu akan tercium 50.000 tahun sebelumnya, itu sudah tercium. Nah, orang perempuan yang masuk ke dalam kategori tadi, menyambung rambut, berlenggak-lenggok, meninggikan rambut, ya, termasuk meninggikan kerudung, itu kata Rasulullah jangankan masuk surga, tetapi mencium bau surganya saja tidak bisa. Padahal bau surga itu bisa dicium min masiri kada, dari sekian dan sekian. Ulama berpendapat 50.000 tahun sebelumnya sudah bisa mencium bau surga. 50.000 tahun akhirat loh. Sementara kalau kita lihat, ternyata satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Coba, rugi sekali ya. Punten sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, karena ini hanya saya sampaikan daripada amanah ilmu. Nah, ini yang termasuk tabarruj, menggunakan high heels. Subhanallah. Mohon maaf ya, ternyata yang termasuk tabarruj juga adalah menggunakan high heels. Mana dalilnya? Inna awal ma halaka bi Banu Israel, pada karo imra'atan min Bani Israel kanat qasirah wattakhadhat rijlaini min khashab. Kata Rasulullah, sesungguhnya awal kehancuran Bani Israel itu adalah, lalu beliau menyebutkan ada wanita dari kalangan Bani Israel yang bertubuh pendek, lalu dia pakai alas kaki yang tinggi dari kayu. Ya, ini kata Rasulullah.
Sementara di pendapat lain ada mengatakan juga kanat imra'atun min bani Israil qasirah tamshi ma imra'ataini tawilataini fattakhadhat rijlaini min khashab. Dulu kata Rasulullah, di masa Bani Israel ada seorang wanita yang pendek tubuhnya, lalu dia berjalan bersama dua orang yang jangkung. Sama dua orang yang tinggi, keceplosan pakai bahasa Sunda ya, punten. Ini punten banget, tadi saya benar-benar buru-buru saya nulisnya ya. Bersama dua wanita yang tinggi. Lantas wanita yang pendek tadi itu membuat alas kaki yang tinggi dari kayu. Supaya apa? Supaya sama tingginya dengan perempuan yang dua yang tinggi tadi. Subhanallah. Lalu ini punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Kenapa tidak diperkenankan? Ya, karena salah satu alasannya nih ya, kita lihat. Kenapa high heels dilarang? Apa penyebabnya high heels dimasukkan ke dalam kategori tabarruj? Subhanallah. Karena ternyata penggunaan high heel itu termasuk salah satu bentuk penipuan. Ya. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Sini jelas sekali, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atwa wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'al. Wala tahsabanahum bimafazah minal adab walahum adabun alim. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka perbuat dengan apa suka dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Jadi artinya jangan senang dipuji sama orang sementara itu adalah hal yang apa dikatakan artinya hal yang tidak terpuji, artinya menipu ya. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan usikum wa nafsi bittaqwallah, Rasulullah SAW mengatakan orang yang berpura-pura berpenampilan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya bagian daripada orang yang memakai dua pakaian palsu, dua pakaian kedustaan. Ya, ini penyebab kenapa high heels dikatakan bagian daripada tabarruj. Tadi bentuk high heels sudah kita lihat, semua bentuk high heels, mau wedges kah, mau high heels beneran kah, mau wedges kah, mau boots yang high heels juga ya. Ini. Kemudian selanjutnya menyebabkan kaki bersuara. Menyebabkan kaki bersuara. Nih, sementara menyuarakan kaki itu dilarang oleh Allah. Ya, wala yadribna bi arjulihinna liyuma yukhfina min zinatihinna. Tidak boleh seorang wanita menghentakkan kakinya saat berjalan hingga diketahui mereka menggunakan perhiasan. Jadi sebetulnya ini ayatnya itu untuk orang yang menggunakan gelang kaki. Gelang kaki itu tidak boleh perempuan karena apa akan menimbulkan bunyi-bunyi. Akhirnya diinikan kepada kepada high heels. Kan kalau pakai high heels ketepak ya, dan ini akan sangat mengundang perhatian. Nah ini sebab kenapa high heels masuk ke dalam tabarruj ya. Kemudian selanjutnya membahayakan kesehatan ya. Saya sih nggak tahu persis seperti apa, cuman saya pernah gitu ya, saya pernah nyobain dulu di zaman saya belum tahu ya, di zaman saya belum paham, saya pakai high heels emang nggak kuat sih ya, pegel kaki, terus juga habis itu ke paha, ke betis, sampai ke sini sakit kalau saya ya, terus juga ini ujung jarinya, aduh nggak enak banget deh, pokoknya benar-benar capek, sakit dan ini membahayakan. Sementara Islam tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini kata Rasulullah, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya, ini.
Subhanallah. Nah, tabarruj juga. Coba. Dulu saya pun pengguna high heels. Walaupun tetap aja kalau pakai high heels jalannya bengkok-bengkok. Saya belum tahu dulu. Kemudian termasuk tabarruj nih, penggunaan soft lens dengan tujuan bukan dengan tujuan pengobatan. Apalagi kalau soft lens. Jadi gini, yang dilarang soft lens itu digunakan, yang dikatakan tabarruj, itu ketika soft lens itu digunakan bukan karena pengobatan. Obat sih, soft lens itu untuk misalnya untuk obat, tapi soft lensnya berwarna-warni. Jadi tidak sesuai dengan warna asli matanya. Ini menurut ulama dikatakan tabarruj. Menurut ulama dikatakan tabarruj. Dan subhanallah, ini pun saya pernah. Ini kalau kita lihat dalilnya masuk ke dalam ini sama seperti high heels. Kenapa tidak boleh? Karena dikatakan penipuan kalau berwarna, yang aslinya warnanya misalnya ini dikasih soft lens jadi warna itu gitu, atau yang aslinya tidak bening-bening amat dikasih soft lens jadi bening gitu. Nah, itu tidak boleh ya, tabarruj juga. Dan punten artinya memperlihatkan keindahan yang harus disembunyikan, maka masuk ke dalam tabarruj. Dulu saya gunakan soft lens dulu, artinya soft lens untuk obat, tapi memang saya kan aslinya memang pakai kacamata. Hanya saja punten dulu itu ya, sebelum saya tahu, saya malah saya pakai soft lens itu saya dulu udah kuliah di Mekah. Saya lagi semester berapa ya? 4 kalau nggak salah. Semester 3 saya baru lahiran Maki ya. Semester 2 deh lahiran Maki, Mas. Semester 2 tuh. Baru masuk semester 2. Saya pakai soft lens, dan soft lensnya memang mata saya minus ya. Saya pakai soft lens, terus soft lensnya berwarna. Terus begitu saya saat itu lagi mau ke toilet, dulu kalau mau ke toilet tuh lewat kantor guru gitu ya, lewat kantor dosen. Begitu ketemu sama dosennya dosen akidah lagi, ditarik tuh saya. Ini apa? Katanya mata begini. Saya pikir dia nanya karena ini gitu, udah GR aja. Saya pikir dia nanya karena apa? Karena dia senang melihat mata saya yang berwarna gitu kan. Ya centilah gimana sih gitu. Terus saya bilang, ini soft lens, saya bilang, karena dulu tuh soft lens tuh masih sangat jarang ya di Saudi itu masih sangat jarang dulu tuh. Begitu berwarna lagi, saya lupa pakai warna apa ya, abu-abu atau apa gitu saya lupa. Terus kata guru saya, lepas, pakai kacamata lagi. Dikasih tahu, ternyata itu bagian daripada tabarruj ya, subhanallah. Nah, selanjutnya yang merupakan tabarruj juga adalah meratakan atau tafalluj, meratakan gigi atau menghias gigi. Jadi giginya diratakan atau giginya dihias-hias. Sekarang kan ada yang punten ya, ada yang pakai berlian. Nah, ini tidak boleh menghias gigi atau tafalluj. Beda lagi dengan menggunakan orto. Kalau ortonya untuk kesehatan itu diperbolehkan. Tapi kalau ortonya hanya untuk artinya hanya untuk supaya dilihat keren gitu, itu juga masuk ke dalam tabarruj. Ya, kalau behel ya, kalau behel ya, subhanallah. Kemudian selanjutnya boleh kita berhias, tadi tabarruj ya. Yang termasuk tabarruj itu adalah tidak tasyabuh birrijal. Apa itu tidak tasyabuh birrijal? Boleh kita berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahram ataupun di hadapan mahram yang akad, tapi tidak tasyabuh birrijal, tidak menyerupai laki-laki. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu washimat wal mustawshimat. Bukan ya, benar. La'anallahu washimat. Oh, ini yang tadi ya. Oh, saya salah baca ya. Yang tentang tafalluj. La'anallahu washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat li husnil ghaib. Ini yang untuk tafalluj, untuk meratakan gigi dan menghias gigi. Ini dalilnya ya. Kemudian kalau untuk tidak boleh menyerupai laki-laki, di sini dikatakan la'anallahu mutasyabbihat minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat la'anallahu mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Ya, tidak boleh bertasyabbuh, tidak boleh menyerupai laki-laki. Kemudian juga tidak boleh tasyabbuh bil kufar. Tidak boleh tasyabbuh bil kufar itu tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Ya, jadi misalnya
menggunakan pakaian model siapa? Oh, ada artis misalnya kafir. Itu bagus, belilah model itu. Tasyabbuh bil kufar. Ya, karena di sini dikatakan man tasyabbaha biqaumin huwa minhum. Kan ada lagi dikatakan laisa minna man tasyabbaha bi ghairina, bukan termasuk golongan kami siapapun yang menyerupai selain kami, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu syarat berhias juga adalah bukan merupakan pakaian syuhrah. Ya. Pakaian syuhrah itu apa? Pakaian yang digunakan untuk mencari ketenaran. Itu tidak boleh. Ya, jadi dan pakaian ketenaran atau pakaian syuhrah itu tidak syarat pakaian syuhrah itu harus pakaian yang, jadi nggak mentang-mentang pakaian yang mewah, oh itu pakaian mewah, pakaian syuhrah, tidak. Jadi untuk mencari ketenaran, misalnya orang begini, orang tahu bahwa si fulana menggunakan pakaian itu, pokoknya kalau bukan pakaian itu bukan fulana, ya misalnya. Nah, terus dia dengan setelah orang tahu supaya lebih terkenal lagi, akhirnya dia pakai itu terus. Itu syuhrah. Tapi ternyata tidak menjadi syarat pakaian syuhrah itu adalah pakaian mewah. Kalau pakaian itu bisa menjadikan dia bangga akan dirinya sendiri, menjadi sombong, walaupun pakaian itu lusuh, walaupun pakaian itu compang-camping, maka itu masuk ke dalam pakaian syuhrah. Punten, usiku main nafsi bittaqwa. Misalnya punten, orang menggunakan pakaian lusuh, menggunakan pakaian yang sederhana, supaya orang mengatakan dirinya orang yang juhud. Apa itu juhud? Juhud itu banyak pendapat ulama, salah satunya punten tidak tergiur dengan dunia. Artinya gini, bukan tidak mementingkan dunia, tidak tergiur dengan, artinya dijadikannya dunia itu di tangannya, bukan di hatinya. Itu orang yang juhud, salah satu arti daripada juhud. Jadi syuhrah ini tidak menjadi syarat, syuhrah ini adalah pakaian yang mewah. Tapi syuhrah ini bisa juga pakaiannya tidak mewah, tetapi dengan tujuan ingin supaya dia lebih dikenal, ingin dipuji orang, pakaian syuhrah. Ya. Kemudian juga punten usikum nafsi bittaqwa, sampai juga ada pendapat ulama kalau dia menggunakan punten ya apapun yang branded, kalau dia ingin dikenal, fulana mah suka pakai baju branded terus, fulana mah suka pakai tas branded terus gitu. Nah, ini juga masuk ke dalam syuhrah. Jadi usikum wa nafsi bittaqwallah, kembali lagi kita boleh berhias di hadapan laki-laki yang mahram ataupun yang bukan mahram atau mahram akad, tapi harus terbebas daripada tabarruj ya. Bahkan di depan wanita pun tabarruj itu nggak boleh, seperti memotong bulu alis, membuat tato ya, atau alis sekarang kan, menanam bulu mata, menyambung rambut, tadi menggunakan cepol di hijab, nah itu pun tidak. Alhamdulillah, ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait tadi aurat, batasan aurat dengan depan bukan mahram, dan mahram muakkad, juga depan muslimah, bukan depan non muslimah, sama juga batasan-batasan berhias untuk kita. Mohon maaf, banyak sekali kekeliruan, saya nyatetnya benar-benar rusuhan gitu, sampai ada jangkung segala, saya minta maaf. Gak apa-apa Umi, Masya Allah. Dicek lagi terima tadi, kasih. tiba-tiba begitu sudah dipersiapkan. Ya Umi, nggak apa-apa, Masya Allah. Terima kasih banyak atas materinya. Ini ya, teman-teman mungkin juga kaget ya, ada beberapa hal yang selama ini tidak menjadi perhatian kita. Selama ini kita pikir, baik-baik aja, aku udah tutup aurat kok, udah memanjangkan kerudung gitu. Tapi ternyata ada poin-poin lain yang juga harus kita perhatikan ya sebagai muslimah. Tidak hanya sebatas tertutup, tapi juga tidak tabaruj ya Umi, Masya Allah. Ini alhamdulillah kita masih cukup waktu nih Umi untuk tanya jawab. Dan ya tadi sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk melalui kolom chat. Tapi sebelum itu saya mau kasih kesempatan dulu aja untuk yang adakah yang mau bertanya langsung sama Umi, maksimal 2 orang ya. Mbak, saya cek dulu. Oke, ada Teh Feni 1. Ada lagi yang mau bertanya langsung ke Umi? Baik, kita coba langsung ke Teh Feni dulu ya. Silakan Teh Feni, mungkin juga bisa sekaligus open cam juga ya, biar Umi bisa
kita lihat. Tafadhol Teh Feni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau nanya tadi Enggak. Batasan aurat wanita di hadapan laki-laki bukan mahram dan ipar itu menurut Imam Hambali kan kalau udah yang masih muda tuh seluruh badan. Kalau yang udah tua ini tuh batasan tuanya apa? Kadang kan umur 50 tahun aja masih cantik gitu kan. Iya. Jadi gini loh, kalau kita buat kita batasan tua tuh di atas kita gitu ya. Padahal tidak begitu. Nah, ini itu ya Umi ya. Terus yang kedua, ini kan saya tuh waktu itu belajar tentang pakaian ya. Pakaian katanya kalau misalnya kita berpakaian menutupi aurat itu harus yang tersambung, tidak ada bukan atasan bawahan gitu ya. Umi. Nah ini separuh ya Teh. Jadi yang gamis gitu kan panjang sampai bawah nggak ada bukan rok gitu ya. Nah terus di dalamnya juga harus pakai daleman mihnah. Nah ini tuh benar atau enggak Umi? Apa ini termasuk pendapat yang sahih atau tidak gitu? Soalnya kan sekarang banyak umat muslim itu pakai pakaian itu ya udah nutup aurat kok gitu kan. Padahal kadang masih tipis bajunya atau gimana gitu loh. Ya, terima kasih Umi. Nah, itu non Teh Feni punten. Tadi pertama batasan tua itu apa? Batasan tua itu memang kalau ya punten ya relatif ya tua itu ya. Kalau kita kan pokoknya di atas kita tua aja gitu ya. Padahal punten ternyata kalau kita mendengar pendapat ulama batasan tua itu adalah selama wanita itu tidak senang berhias lagi. Kalau merasa ingin punten ya, merasa masih ingin berhias, ini maka punten usikum wa nafsi bittaqwallah masih dikatakan belum tua gitu. Terus ya sekarang kan punten usia 70 aja kan masih ada yang berhias gitu. Tapi kan balik lagi ini pendapat ulama. Jadi ada yang berpendapat boleh diperlihatkan bagian muka dan telapak tangannya boleh, tapi untuk untuk yang tadi yang Imam Hambali ya, kalau nggak salah Imam Hambali itu mengatakan tidak boleh yang boleh terlihat itu ya hanya orang yang tua gitu kan, hanya orang yang tua saja. Tapi ya tuanya tadi ulama berpendapat ya selama dia tidak ada syahwat, artinya syahwat di sini bukan syahwat punten ya, bukan syahwat untuk menampakkan sesuatu, gitu. Ini maksudnya seperti itu, gitu. Kemudian pakaian, sebetulnya wallahu alam, mungkin karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, keterbatasan kemampuan saya untuk membaca, saya sih tidak mendengar, belum melihat nas yang asli, artinya nas yang jelasnya bahwa nggak boleh atas bawah. Yang saya tahu itu hanya memanjangkan kerudungnya, memanjangkan bajunya. Adapun kalau disambung selama itu lebar, ya mungkin khilafiyah mungkin, tapi saya belum mendengar itu. Tapi maksud saya keterangan yang jelasnya. Tapi kalau orang yang bertanya sih banyak yang seperti ini. Hanya saja yang penting dia lebar. Ya, kemudian kalau atasannya ya, kalau mau atas bawah ya pakai rok bawahnya, bukan pakai celana panjang, dan roknya pun yang lebar, atasannya pun yang lebar. Artinya punten usikum wa nafsi bittaqwa, pakaian wanita itu menutup bukan membungkus. Ya, pakaian wanita itu menutupi aurat bukan membungkus aurat. Mau itu atas bawah, ya, mau itu langsung. Yang penting menutup seluruh bagian tubuh wanita yang harus ditutupi. Beda menutup dengan membungkus apa? Ini menutup, punten. Ini menutup. Teman-teman bisa lihat nggak saya pegang apa?
Ngelihat kan? Kalau ini membungkus. Ini membungkus. Teman-teman lihat saya pegang apa? HP kayaknya Umi. Iya, HP. Kelihatan karena dibungkus. Nah, itu bedanya menutup dengan membungkus. Maka seandainya ada yang berpendapat seperti itu tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalau ini kan urusannya dengan fikih. Namanya fikih ini memang identik dengan perbedaan pendapat, gitu. Artinya seandainya harus atas bawah, kan sekarang banyak tuh atasnya tunik ya sampai lutut lebar, bawahnya pun rok yang lebar juga, kemudian kerudungnya pun panjang. Saya rasa itu tidak apa-apa. Mungkin menurut mereka yang tidak boleh itu kalau atasannya itu pun kan di atas panggul, lalu bawahannya juga tidak lebar, kemudian kerudungnya juga sejajar dengan atasan, itu mungkin yang tidak boleh. Kalau saya rasa kalau atasannya sampai bahkan selutut ataupun sepaha lalu lebar juga, kemudian dia pakai rok, pakai kerudungnya lebar juga, saya rasa tidak apa-apa. Dan ketika dikatakan menggunakan dalaman, ya itu untuk menghindari syafaf. Syafaf itu apa ya? Nerawang, ya. Dan punten dan amannya memang kalau perempuan itu menggunakan pakai celana panjang. Boleh nggak pakai celana panjang? Boleh, tapi dalam gamis, gitu ya. Pakai celana panjang. Ya punten, ya kayak saya. Kalau saya mah, Tefeni tahu jalingkak? Saya mah tahu. Jalingkak tuh ini teh. Apa ya, nggak bisa duduk manis gitu, pecicilan apa ya, bukan tomboy lah, pokoknya nanti bola gitu ya, pokoknya nggak bisa diem gitu. Jadi ya makanya kalau saya pribadi lebih memilih menggunakan dalaman itu salah satunya, apalagi kalau gamis saya harus selalu menggunakan celana gamis. Nah, ada pakaian dalam yang lainnya ini memang sebaiknya seperti itu kalau baju yang kita gunakan memang nerawang. Gitu. Ini sebagai kehati-hatian agar tidak nerawang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Masih ya. Kerudung itu harus panjangnya seberapa? Ada batasan kah? Untuk apa teh? Kerudungnya? Kerudung yang penting juyub itu kan kayak gini. Juyub itu kantong. Kantong baju kita biasanya kan di dada. Berarti di bawah dada. Cukup di bawah dada, punten tidak harus sampai lutut, tidak harus sampai apa, pokoknya di bawah dada ke bawah, di bawah dada saja. Karena ketika dikatakan yudnina alaihinna min jalabibina, dikatakan juyubihinna, ya dikatakan itu sampai di bawah kantong, artinya di bawah dada. Kantong itu kan kalau di depan identiknya ada di dada, ya kan, berarti di bawah dada dia dipanjangkan seperti itu. Kalau bagian belakang, Umi, kalau bagian belakangnya di ini kan, di paling tidak di dilebihkan sedikit. Yang penting punten panggul kita, tertutupi. Tapi punten, jangan sampai juga punten banget tanpa mengurangi rasa cinta saya. Kalau saya pribadi melihat bentuk hijab yang punten ya namanya apa, di depannya pendek, belakangnya panjang. Nah itu saya rasa punten ya kurang masih bermodel. Ya masih bermodel itu dalam artian masih terlihat lekukan, ya masih terlihat lekukan. Jadi diusahakan kalaupun mau misalnya menutup panggul berarti depannya mengikuti belakangnya. Atau kalau misalnya lancip sedikit sih tidak apa-apa. Kalau sekarang kan sangat terlihat depannya hanya sampai dada, belakangnya panjang sehingga punten bagian panggul terlihat gitu seperti itu teh. Wallahu a'lam. Oh iya. Terima kasih Umi. Sami-sami teh. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab semua ya, Teh Feni. Oke, Umi, saya beralih ke pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat ya, Umi. Mangga, Teh. Mbak. Ya. Ini untuk pertanyaannya cukup singkat. Kalau yang pertama ini, apakah boleh wanita mengisi kajian yang ada ikhwannya? Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan saja wanita mengisi kajian yang ada ikhwannya. Tapi punten usikum wa iya nafsi bitaqwa, posisinya tidak di depan ikhwan. Ya. Kemudian punten usikum wa iya nafsi bitaqwa, tentunya kalau yang namanya mengisi kajian beliau sangat paham, siapapun itu perempuan yang mengisi kajian di depan ikhwan, beliau sangat paham artinya
ada aturan-aturan yang beliau tidak boleh lakukan apa saja. Artinya ketika berbicara juga tidak diindah-indahkan. Suara saya kayak gini, begitu depan Ikhwan, Assalamualaikum. Nah, nggak begitu. Suara asli yang dikeluarkan. Gitu ya. Jadi karena punten ada di zaman Rasulullah SAW seorang da'iyah pertama ada namanya Ummu Syuraik. Ummu Syuraik itu seorang da'iyah pertama kali dan berasal dari Ghatafan. Beliau berdakwah bukan hanya di depan perempuan tapi juga di hadapan kaum muslim. Jadi diperbolehkan tapi tentu dengan tidak mengeluarkan suara yang dibuat-buat, ya artinya menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Yang tidak harus disampaikan artinya punten ya. Pahamlah, yang seharusnya tidak disampaikan tidak harus disampaikan. Artinya tidak berlebihan dalam tidak berlebihan dalam menyampaikan sesuatu. Kalau di hadapan perempuan lagi, kalaupun bercanda kan ya artinya kadang-kadang perempuan sama perempuan masuk rada bodor gitu. Nah, kalau di hadapan laki-laki ya diminimalisir. Apalagi kalau misalnya punten usikum wa nafsi bittaqwallah di hadapan laki-laki, bukan hanya laki-laki sendiri ya maksud saya, bukan laki-laki semua, tapi yang bersamaan ikhwan dan akhwat. Ya, kalau untuk ikhwan saja sebaiknya ya kalau bisa dihindari saja. Kalau hanya ikhwan saja. Tapi kalau ikhwan dan akhwat dipersilahkan, hanya saja ketika berada di posisi offline maka paling tidak, kalaupun misalnya harus tidak bisa di antara bagian perempuan, paling tidak di tengah dan ada yang mendampingi, tidak sendiri. Artinya ya balik lagi, jauhi dari fitnah. Walaupun jadi jangan dikira seorang yang punten yang menyampaikan ilmu bisa terlepas dari fitnah. Justru punten usikum wa nafsi bittaqwallah yang itu tuh lebih kencang, ya godaannya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Baik, pertanyaan berikutnya Umi. Terkait dengan larangan wanita berada dalam selimut yang sama, apakah berlaku juga untuk ibu dan anak perempuan? Lalu aurat untuk perempuan terhadap perempuan non-muslim kan sama ya, seperti aurat terhadap yang bukan mahram. Lalu apakah mereka boleh berjabat tangan atau tidak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seorang ibu dan anak, kalau ibu dan anaknya itu ya masih usia ya anak-anak ya saya rasa tidak apa-apa. Tapi kalau ibu dan anaknya sama-sama dewasa sebaiknya tidak usah lah. Ya karena perempuan itu muslimah di sana tidak dikatakan dikatakan anak ibu tapi global muslimah seperti itu. Kemudian tadi yang kedua apa Mbak? Yang kedua untuk aurat terhadap perempuan non muslim ya. Itu kan sama seperti yang dengan lelaki non mahram. Apakah sama tidak boleh berjabat tangan atau boleh? Wallahu a'lam. Karena kaidahnya kalau ada yang berpendapat, kalau mengambil pendapat bahwa aurat wanita muslimah dengan non muslimah itu sama dengan non mahram, ulama berpendapat sampai berjabat tangan pun tidak boleh. Tapi kalau kita ngambil pendapat yang lain maka diperbolehkan untuk berjabat tangan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini saya mau ada pertanyaan tambahan dari saya pribadi nih Umi. Kebetulan anak saya laki-laki tapi masih kecil sekarang, masih SD. Ini sebenarnya kalau untuk punya anak laki-laki itu batasan aurat ibunya itu dari sejak umur berapa Umi sebaiknya jaga supaya anak laki-laki tidak melihat aurat ibunya melebihi dari batas yang seharusnya untuk mahram non suaminya? Dari setelah dia melepas dari menyusui, dia sudah tidak boleh lagi melihat dada kita. Tapi kalau melihat dari antara pusar ke bawah, dari bayi pun tidak diperkenankan. Tapi setelah menyusui, dada itu sudah tidak boleh diperlihatkan. Nah ini kan kadang-kadang ya pun karena ngerasa anak ya bubu lucunan kelihatan mana-mana gitu, itu tidak boleh. Jadi benar-benar yang boleh kita perlihatkan itu hanya kepada suami kita. Walaupun ada pendapat tadi Imam Syafi'i mengatakan antara muslimah itu dari pusar ke atas, pusar ke atas boleh terlihatkan, tapi kalau dengan artinya boleh terlihat, kalau dengan sengaja tidak boleh. Artinya gini, sampai ada pendapat gini, tinggal pilih saja Anda mau masuk dalam kategori ulama berpendapat gini. Untuk masalah aurat di hadapan sesama muslimah atau aurat di hadapan mahram ya selain suami kita ya dikatakan Anda tinggal pilih katanya. Saya pernah mendengar ceramah salah seorang, saya lupa Syekh siapa, Wasim Yusuf, ya kalau nggak salah mengatakan
Anda tinggal pilih saja, Anda mau masuk dalam kategori wanita terhormat atau wanita biasa-biasa saja. Kalau Anda ingin masuk ke dalam kategori wanita terhormat, berarti beliau bilang tutuplah aurat Anda, ya, aurat Anda, dikatakan dari sampai hal-hal yang biasa dilihat di rumah saja. Itu perkataannya. Jadi artinya kalau sudah di atas 2 tahun, karena kalau 2 tahun mereka kan masih menyusui. Jadi jangan mentang-mentang baru 3 tahun nggak ngerti, nggak akan ingat, tidak bisa seperti itu. Allahuakbar. Baik Umi, terima kasih, Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Umi. Tadi kan membahas soal tabaruj. Ini apakah menggunakan kerudung bermotif termasuk dalam menjadikan kerudung tersebut perhiasan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sebetulnya ketika kita menggunakan pakaian, tentunya tergantung daripada niat kita untuk apa. Ya. Yang harus kita lakukan adalah ketika berpakaian, kembalikan pakaian kita kepada fungsinya. Fungsi pakaian kita untuk apa? Maka kalau kita dikatakan fungsi pakaian kita untuk menutupi aurat, maka yakinkan apa yang kita pakai, entah itu mau menggunakan yang bermotif atau tidak bermotif, niat utama kita adalah untuk menutupi aurat, bukan untuk berhias, gitu. Tapi kalaupun sampai ternyata motifnya berlebihan, gitu ya. Misalnya punten, saya rasa kalau untuk motif-motif bunga dan sebagainya, insya Allah tidak terlalu berlebihan ya. Tapi yang suka berlebihan itu punten usikum wa nafsi bitaqwa, misalnya kayak payet-payet, ya Mbak, kayak payet di sini dan di mana gitu. Nah itu mungkin harus agak dihindari gitu. Boleh silahkan, yang penting tidak berlebihan. Atau misalnya, udah saya mah nggak ada lagi, atau kerudungnya cuma itu-itunya, sok atau nggak apa-apa, tapi niatnya untuk menutupi aurat, bukan untuk berhias. Jadi kalau kita simpulkan dari seluruhnya, wanita muslimah, syarat utama wanita muslimah menutupi aurat menggunakan pakaian, syarat utamanya adalah mengembalikan fungsi utama daripada pakaian. Artinya apa? Untuk menutupi aurat. Seperti itu. Yang paling utama. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jadi kembalikan ke niat kita ya, Umi ya. Diperbaiki niatnya. Baik, Umi, tadi kan Umi juga sudah menjelaskan bahwa kerudung itu menutupi lewat dada ya, lewat saku depan dan juga bagian belakangnya sebaiknya menutup hingga panggul. Sebenarnya ini ada salah satu teman kita yang bilang, ibu saya melarang saya pakai khimar dan berpakaian polos karena terlihat tidak bagus. Menurut beliau, menutup dada saja cukup. Jadi tanpa harus tertutup sampai ke punggung, sampai ke panggul belakang gitu ya, Bu. Nah, ini bagaimana menjelaskannya ya kepada Ibunda? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara dengan seorang ibu, dengan orang tua, entah itu ibu ataupun bapak, faqul lahuma qaulan karima. Katakanlah, sampaikanlah kalimat yang baik. Mungkin ibu Anda mungkin belum paham hakikat aurat wanita itu seperti apa. Maka coba dikasih pemahaman bahwa sesungguhnya aurat wanita ini seperti ini dan seperti ini. Kecuali kalau misalnya baju yang Anda pakai itu baju yang Anda pakai itu tidak tidak berbentuk. Maka kalau baju yang Anda pakai itu tidak berbentuk, walaupun hanya sampai menutupi dada, sejajar semuanya ya tidak apa-apa, yang penting longgar, seperti itu. Tapi kalau ternyata pun baju yang Anda pakai ternyata ada kalanya suka membentuk, maka sampaikan. Jangan-jangan ibu belum paham ilmunya. Itu. Tapi balik lagi, faqul lahuma qaulan karima, sampaikan dengan baik-baik. Wallahu a'lam. Allah, sampaikan dengan baik-baik ya. Adab berbicara kepada orang tua jangan sampai dilupakan ya Umi ya, walaupun untuk mengingatkan pada kebaikan. Baik, Masya Allah. Selanjutnya Umi, saya pernah dengar ada pendapat bahwa dagu juga termasuk aurat, padahal yang diketahui hanya sampai leher. Apakah ini termasuk khilafiyah juga? Dan juga saya pribadi juga pernah mendengar ada perbedaan aurat sehari-hari dengan aurat sholat yang mengenai dagu ini. Mungkin boleh dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada Asma, ya, seorang sahabiah, kepada Asma mengatakan, ketika Asma bertanya tentang aurat wanita, Rasulullah SAW mengatakan, inna auratul mar'ah, sesungguhnya auratnya wanita jami'al badan illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini.
Jadi Rasulullah tuh mengisyaratkan dari jauh. Jadi tidak begini. Kalaulah begini, berarti kan dagu dan ini termasuk aurat. Tapi Rasulullah tidak mendekatkan tangannya ke menempelkan. Maka wallahu alam, saya rasa dagu tidak ada kalimat yang khusus ya secara nas. Wallahu alam, mungkin keterbatasan ilmu saya bahwa dagu, nanti kalau saya keliru insya Allah saya info lagi ke adminnya A2 ya. Tidak ada yang khusus mengarahkan kepada dagu, hanya Rasulullah mengatakan ini saja dengan isyarat saja. Dan ketika isyarat disimpulkanlah adalah iwala wajhiha, kecuali wajahnya. Jadi tidak wajah tidak, wallahu alam. Ala kulli hal, sekalipun itu ada yang berpendapat dagu aurat, maka tentunya punten dia karena kehati-hatian beliau. Ya, tentunya ketika dia berhati-hati, Allah tidak akan menyia-nyiakan kehati-hatian dia untuk menjaga auratnya. Bahkan, ya, jangankan dagu, ada yang sangat berhati-hati sehingga seluruh mukanya dia tutup. Jadi silahkan, kalau memang ingin keutamaan, tidak ada salahnya Anda menutup dagu Anda, tapi kalau misalnya saya merasa dagu tidak aurat, ya tidak apa-apa. Balik lagi, ini hanya masalah furu'iyah, ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Termasuk untuk sholat juga ya Umi ya, tidak Ya, perlu ditarik. untuk aurat sholat dan di luar sholat, sebetulnya aurat sholat dan di luar sholat wanita itu sama. Telapak tangan juga boleh ke atas sebenarnya Umi ya, Boleh. kalau untuk sholat. Ini jadi yang penting ini nih, dari sini kan ila wajhah, jadi Rasulullah tuh menunjukkan ini sama ini, jadi ini sama itu kan. Saya kalau nggak salah saya pernah waktu di A2 waktu praktek sholat ya pernah saya sampaikan ini tuh kalau lihatnya dari sisi belakang ini kan orang bisa oh itu nggak aurat, tapi yang punten ya dari sini ke bawah, nah ini yang aurat. Jadi ketika sholat sama saja. Jadi sebetulnya aurat perempuan sholat dan di luar sholat sama saja. Ketika sholat kaki kita harus dibungkus ya maka dibungkus gitu. Seperti itu. Allahumma. Baik Umi, insya Allah. Baik, seperti satu pertanyaan lagi ya Umi saya bacakan. Mangga silakan. Ini terkait tadi wanita tidak boleh memakai parfum ya Umi. Ini bagaimana jika wewangiannya ini berasal dari seperti pelembut pakaian atau cairan yang dipakai setrika, nggak apa-apa ya? Atau dari shampoo, karena sabun kalau saya gitu? rasa ngahiliwirnya bukan di mana-mana, itu hanya di iklan. Ya benar Umi. Sebetulnya gitu-gitu amat ya kan? Amat. Ya. Dari shampoo, sabun juga nggak apa-apa ya Umi? Nggak apa-apa. Jangan sampai gini loh. Apalagi kalau musim hujan, kalau kita nggak menggunakan kadang-kadang bau apa kan? Justru ketika orang berdekatan dengan kita nggak nyaman, apalagi sabun, sampo. Kalau nggak pakai itu, punten kita tidur dekat suami, rambut kita bau apa coba? Nggak apa-apa, insya Allah. Deodoran pun diperbolehkan. Deodoran kalau misalnya ada deodoran yang mengandung parfum ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi cari yang wanginya lembut mungkin ya Umi ya. Ya. Tidak orang teh nggak akan nyium kena tiang. Jangan sampai yang ini ya semeriwing gitu. Malah mengganggu orang nggak boleh. Ya betul. Malah mengganggu orang nggak boleh karena punten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dari kebiasaan Rasulullah itu tidak pernah masuk ke rumah istrinya kecuali beliau bersiwak terlebih dahulu. Saking Rasulullah memuliakan istrinya. Jangankan menzolimi dengan hal yang lain, menzolimi hidupnya saja nggak mau Rasulullah. Gitu makanya pun menggunakan deodoran silahkan, nggak apa-apa, nggak akan ngehilibir kok pakai deodoran. Siap Umi, ya, Masya Allah. Baik Umi, ini tepat waktunya sepertinya sudah habis untuk kesempatan kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nanti mungkin teman-teman dari keluarga A2 akan kontak langsung dengan timnya Umi ya untuk lanjutannya sebaiknya seperti apa gitu. Masya Allah. Baik teman-teman, sore hari ini mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Umi atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman utarakan bisa terjawab ya. Mudah-mudahan juga selama ini yang tidak kita ketahui jadi terbuka ilmunya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup perjumpaan kita sore hari ini, Umi mohon bantuannya untuk memimpin doa supaya majlis kita ini menjadi lebih barokah insya Allah. Tafadhol Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi.
Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala syari'atik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal bukhli wal jubni wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana ij'alna muqimas shalat wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jazakumullah khair Umi dan juga tim dan juga teteh-teteh sahabat A2 yang sore hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Umi ini tidak membuat teman-teman malah jadi semakin bingung ya, tapi justru menunjukkan bahwa Allah melalui syariat Islami itu begitu memuliakan wanita ya Umi. Betul. Insyaallah, tabarakallah. Baik, sebelum kita tutup, kita sama-sama beristighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman dan juga Umi, Masya Allah. Mudah-mudahan di kesempatan ke depan kita bisa bertemu lagi di dalam majelis ilmu ya yang diberkahi Allah. Saya Yuti mewakili keluarga A2 mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan selama menjalankan kegiatan sore hari ini. Insyaallah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.